Faslun. Anwa'ul i'rabi arba'atun. Raf'un wa nasbun fismin wa fi'lin. Nah Zaidun yakum. Wa inna Zaidan lan yakuma. Wa jarun fismin nah bi Zaidin. Wa jazmun fi fi'lin nah lam yakum. Fayurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin wa yujar bi kasratin wa yujzam bi hatfi harokatin. Itu kesimpulan awal, Masya Allah. Kata beliau pasal. Jenis i'rab itu ada 4. Jenis i'rab ada 4. Ini bukan hal yang asing. Ini keempat kalinya ini tahu, kita dengar. Jenis i'rab ada 4. Dari kitab dasar tidak ada tambahan. Ada rofa, perubahan khusus dengan tanda dhammah atau apa yang menggantikannya. Ada nasab, perubahan khusus dengan tanda fathah atau apa yang menggantikannya. Cuman belum punya pembahasan seperti biasa. Belum kalau bahas sesuatu langsung selesaikan dulu baru lanjut lagi. Belum bilang rofa dan nasab fismin wa fi'ilin. Ini pada isim dan fi'il. Dalam keadaan kita sudah tahu di sebelumnya. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Artinya ketika dibilang jenis i'rab ada 4. Rofa, nasab pada isim dan fi'il. Maksudnya isim mu'rab, fi'il mu'rab. Paham maksudnya? Yang berubah. Nah Zaidun yakumu. Contoh marfu isim fi'il. Zaidun yakumu. Zaidun untuk isim, yakumu untuk fi'il. Wa inna Zaidan lan yakuma. Ini contoh untuk fi'il isim juga. Tapi satunya mansub, satunya apa? Satunya mansub dengan inna karena isim. Satunya mansub dengan lan karena fi'il. Paham contoh penulis? Wajarun fismin. Sementara jar pada isim. Jar pada isim. Nah bizaidin. Wajazmun fi fi'ilin. Jazm itu pada fi'il. Nah lam yakum. Contohnya lam yakum. Antum paham ini? Kalau di matan jurmiyah anwa'ul i'rab arba'ah. Jenis i'rab kan 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Baru setelahnya walil asma'i min dalika raf'un wa nasbun wa khafdun wa la jazma fiha. Walil af'ali min dalika raf'un wa nasbun wa jazmun wa la khafdu fiha. Jadi rinciannya panjang begitu. Panjang. Kalau ini pendek sekali. Pendek. Langsung begini. Rofa nasab isim fi'il. Jar isim. Jazm fi'il. Paham maksudnya? Mana lebih pendek? Lebih pendek di sini. Lebih pendek kotor nada. Anda paham ini? Lebih pendek di kotor nada. Terus. Belum langsung kasih tanda i'rabnya. Dan ini tujuannya. Karena kalau mengetahui i'rab itu hanya tauti'ah. Hanya pendahuluannya. Bah i'rab itu ada 4. Ada rofa, ada nasab, ada khafad, ada jazm. Yang paling pokok adalah tandanya. Tanda rofa apa, tanda nasab apa, tanda jazm apa, tanda khafad apa. Itu kan yang paling penting. Ini yang perlu katakan. Fayurfa'u bi dhammatin. Maka dirofa dengan tanda dhammah. Semua begitu di atas asal. Dirofa dengan tanda apa? Dhammah. Semua kata pada dasarnya. Nanti matan berikutnya baru dikecualikan. Ini pondasi dasar ini. Semua itu dirofa dengan dhammah. Apapun itu. Kecuali kata yang dikecualikan nanti. Karena penulis seperti yang saya katakan sama antum di pertemuan terakhir kemarin. Belum punya cara yang berbeda dengan yang lain di sini. Jadi yang nanti punya alamat asal tidak disebutkan. Asalnya dirofa dengan dhammah. Wa yunsabu bi fathatin, dinasab dengan fathah. Wa yujar bi kasratin, dijar dengan kasrah. Wa yujzam bi hatfi harakah, dan dijazam dengan penghilangan harokat. Apa ini? Dijazam dengan penghilangan harokat. Apa itu? Sukun. Paham kan? Kan tanda asal kan 4. Dhammah, fathah, kasroh, hilang dhammah, hilang fathah, hilang kasroh. Maksudnya siapa? Sukun. Sukun.
Jelas ya? Ini dasar. Syarah, mudah sekali. Syarah. Al-i'rabu. I'rab adalah atharun dhahirun. Au muqaddarun. Yajlibuhul amilu di akhiril kalimati. Pengertian i'rabnya juga sudah pendek. Padahal di matan jurumiyah, di mutammimah, pengertian i'rab itu kan al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamini ad-dakhilati alaiha lafdhan au takdirun. Panjang. Ini lebih pendek lagi pengertian i'rabnya. Tapi kalau antum paham ini lebih berguna. Cuman panjang di dasar wajar untuk pemula. Ini pendek di atas wajar juga. Karena kita sudah bukan pemula. Buku keempat ini. Iya, buku keempat. Perhatikan pengertian i'rab menurut Ibnu Hisham. Al-i'rab, i'rab adalah atharun dhahir. Athar. Athar itu kalau orang berjalan di pasir, ada bekas langkahnya itu. Itu namanya athar. Paham ini? Paham kan? Orang berjalan di sesuatu, ada bekas langkahnya. Itu namanya apa? Athar. Berarti apa athar di sini? Jejak yang nampak. Jejaknya siapa? Jejaknya amil. Kan gini nanti, i'rab itu kan perubahan karena sebab siapa? Penyakit. Ada penyakit menghasilkan athar. Apa itu athar tadi? Jejaknya, atau kita bisa terjemahkan tanda. Tanda. Zahir yang nampak. Au muqaddar, atau yang tidak nampak. Karena jejak itu ada nampak, ada sesuatu kita injak, nampak jejak kaki. Ada sesuatu juga kita injak, tidak nampak jejak kaki. I'rab juga begitu. Ada nampak, ada yang muqaddar. Apa artinya muqaddar? Tidak nampak. Athar ini dari siapa yang, apa penyebabnya? Yajlibuhul amil. Hu kembali ke athar. Hu kembali ke athar. Yajlibuhul amilu. Amil yang mendatangkan athar itu. Hu, athar kan? Tahu amil? Apa itu amil? Penyakit. Dari fi'il atau isim beramalan. Amalan fi'il. Dari penyakit-penyakit. Semua penyakit. Dia pengaruh jejak tanda yang nampak atau tidak nampak. Yang didatangkan disebabkan oleh amil. Amil yang menyebabkan dia ada. Paham kan? Fi akhiril kalimati, di akhir kata. Jadi pengertiannya ini terbalik. Kalau didasarkan perubahan akhir kata. Karena amil. Kan ini kan, kalau ini apa? Kalau itu kan buku dasar. Perubahan akhir kata karena amil. Secara lafaz ataupun secara takdir. Kan begitu kan? Kalau ini apa? Tanda yang nampak atau tersembunyi karena amil di akhir kata. Paham maksudnya? Tanda yang nampak atau sembunyi karena amil di akhir kata. Di akhir kata. Jelas pengertian Ibnu Hisham? Dia lebih perpendek dari pengertian sebelumnya. Beliau akan contohkan sekarang, beliau akan uraikan apa itu pengaruh yang nampak dan tidak nampak. Kata beliau, fadzahiru kalladhi fi akhiri Zaid. Zahir seperti yang berada di akhirnya Zaid. Fi qaulika, pada ucapan kamu, ja'a Zaidun. Nampak kan? Ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Perhatikan Zaid. Fal muqaddar, yang disembunyikan. Ini bukan hal yang samar ya, mudah. Wal muqaddar, sementara yang disembunyikan. Kalladhi fi akhiril fata. Ini seperti yang ada pada akhirnya al-fata. Fi qaulika, pada ucapan kamu, ja'al fata. Ra'aitul fata wa marartu bil fata. Al-fata sama dengan Zaid. Cuman Zaid nampak, kalau al-fata tidak nampak.
Fa innaka tuqaddir fil alif ad-dhammata fil awal. Sesungguhnya kamu takdirkan pada alif adalah dhamma pada contoh yang pertama. Iya kan? Karena ja'al fatah fa'il. Kalau fa'il antum takdirkan siapa? Antum takdirkan siapa? Dhamma. Wal fatahata fitsani. Antum takdirkan fathah yang pada yang kedua. Karena kedua hukumnya apa? Sebagai apa contoh kedua? Maf'ulun bi. Wal kasra fitsalis. Dan antum takdirkan kasro pada yang ketiga. Kenapa? Ketiga siapa itu? Dijar dengan huruf bi, kan begitu? Jadi kata al-fatah yang pertama antum takdirkan dhammah. Kata al-fatah yang kedua antum takdirkan fathah. Kata al-fatah yang ketiga antum takdirkan kasro. Berarti takdirnya sesuai amil. Itulah tadi dibilang. Pengaruh yang nampak atau tidak nampak. Paham ini? Yang didatangkan oleh amil di akhir kata. Dipahami ini pengertian Ibnu Hisham. Nampak atau tidak nampak disebabkan oleh amil di akhir kata. Kenapa tidak nampak? Lita'adzuril harokati fiha. Karena berudur harokat pada al-fatah. Kan kita sudah dapatkan di buku sebelumnya. Kalau alif berarti ta'adzur. Kalau ya sama waw, tikol. Paham maksudnya? Sudah lewat itu. Wadhalikal muqaddar huwal i'rab. Yang disembunyikan itu, itulah namanya i'rab. Karena perubahan akhir kata. Nampak atau tidak nampak. Wal i'rabu jinsun tahtahu arba'atu anwa. I'rab itu adalah kata jins, kata jenis. Di bawahnya ada 4 jenis. I'rab itu kata jenis, di bawahnya ada 4 jenis. Ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Ketika antum bilang i'rab berarti tidak keluar dari 4 ini. Rofa, nasab, jar, jazm. Dipahami nih? Ini orang kalau berbicara i'rab. Wa hadhil anwa'u al-arba'atu tanqasimu ila salasati aqsam. Dan jenis yang 4 ini tanqasimu, terbagi ila kepada salasati aqsam, 3 pembagian. Kismun yashtariku fihil asma wal af'al. Jenis pertama berserikat padanya isim dan fi'il. Yashtariku berserikat. Fihi padanya al asma fi'il isim-isim wal af'al fi'il-fi'il. Wahada wahuwa raf'u wan nasbu. Yaitu yang berserikat antara fi'il dan isim adalah rofa dan nasab. Taqulu Zaidun yakumu. Inna Zaidan lan yakuma. Wa kismun yaktasu bihil asma. Dan ada bagian kedua terkhusus dengannya isim. Terkhusus dengannya isim. Wahwal jaru. Yaitu siapa? Itu siapa dia bilang? Jar. Jar. Takul kamu katakan marortu bizaidin. Marortu bizaidin. Wa kismun yaktasu bihil af'al. Dan ada pembagian yang terkhusus untuk fi'il saja. Wahwal jazmu, yaitu jazm. Takul kamu katakan lam yakum. Ini tidak samar tentunya kan. Karena kita sudah di matan jurmiyah sudah dikatakan seperti itu. Di buku pertama. Ini antum buku keempat. Alhamdulillah. Buku keempat. Angkatan ini luar biasa. Sampai buku keempat. Paham tak? Iya. Ini jelas. Walihadihil anwa'i al-arba'ati alamatun tadullu alaiha. Untuk 4 jenis ini alamat memiliki tanda-tanda. Tadullu alaiha yang menunjukkan atasnya. Wahya dorban. Tanda itu ada 2 jenis. Dorban maknanya nau'an. Dan sampai antum terjemahkan. Dan dia ada 2 pukulan. Karena dorob. Enggak, dorob bermakna juga nau, sinonimnya nau, jenis. Dan dia terbagi 2. Alamatun usul, ada tanda asal. Paham ini? Ada tanda asal yang disebutkan tadi itu tanda asal. Doma untuk rofa, fathah untuk nasab. Paham ya? Kasro untuk jar, sukun untuk jazm. Itu tanda asal. Wa alamatun furu'. Dan ada alamat cabang. Ada alamat cabang.
Ya kan? Dan ini alamat cabang juga antum sudah paham. Karena di matan jurumiyah kan. Lirofi arba'u alamat. Dhammatun al-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Dhamma asli tiganya tambahan. Ya kan? Itu sudah antum tahu. Iya. Lihat. Fal alamatul usul arba'atun. Alamat asal itu 4. Ad-dhammatu lirraf'i, dhamma untuk rofa. Wal fathatu lin nasbi, fathah untuk nasab. Wal kasratu lil jarri, kasrah untuk jar. Belum pakai istilah orang ulama Basriyah. Jar. Kalau khafat kan istilahnya ulama Kufi. Iya. Belum pakai sekarang istilahnya Basro. Jar. Tidak khafat. Wal kasratu lil jar, kasrah untuk jar. Wahadpul harokati lil jazmi. Dan penghilangan harokat untuk jazm. Dan penghilangan harokat untuk jazm. Waqad musilat kulluha. Dan telah dicontohkan seluruhnya. Dicontohkan di mana ini? Di mana belum bilang telah dicontohkan seluruhnya? Di mana dia contohkan? Di matan. Kan ketika belum bilang raf'un wa nasbun pada isim dan fi'il. Langsung belum bilang Zaidun yakum. Nasab pada isim dan fi'il belum bilang apa? Inna Zaidan lan yakuma. Jar pada isim bi Zaidin. Jazm pada fi'il lam yakum. Sudah kan? Jelas ini? Dan juga di syarah. Di syarah juga sudah dicontohkan tadi. Kalimatnya alhamdulillah. Wal alamatul furu'. Sementara alamat cabang munhasiratun fi sab'ati abwab. Masya Allah. Dia terbatas pada 7 bab. 7 bab inilah yang akan disebut. Jadi belum tidak sebutkan alamat asal. Yang punya alamat asal. Belum hanya akan sebutkan alamat apa? Cabang saja. Lihat. Wa al-alamatul furu. Tanda-tanda cabang. Munhasiratun fi sab'ati abwab. Terbatas pada 7 bab. Khamsatun fil asma'. Ada 5 pada isim. Nanti akan disebutkan ya. Ada 5 pada isim. Siapa itu 5? Yaitu nanti ada isim mutsanna. Jama' mudzakkar salim. Jama' mu'annas salim. Ismul ladzi la yansharif. Dan sudah kita bahas. Paham kan? Jelas kan? Ini nanti akan disebutkan 5 pada isim. Watnan fil af'al. Dan 2 pada fi'il. Yaitu pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Serta fi'il mudhari af'alul khamsah. Paham ini? Sebagaimana tadi 5 isim, 2 untuk fi'il. Kata beliau, wasatamurru bika hadhil abwabu mufassolatan baban. Wasatamurru, dan akan lewat. Akan lewat. Bika, bersama kamu. Hadhil abwabu, bab-bab ini. Mufassolatan, secara rinci. Baban, bab per bab. Jadi yang akan lewat bersama antum adalah alamat furu. Paham ini? Yang akan lewat sama antum alamat apa? Alamat apa? Furu. Dipahami ini kan? Sebelum baca setelahnya lagi. Aslun. Matan. Sebelum baca itu kembali dulu ke matan sebelumnya. Fayurfa'u. Mulai dari fayurfa'u. Sudah lihat? Karena sambungannya ini. Kalau antum tidak paham ini sambungannya bahaya. Fayurfa'u. Lihat dulu matannya. Fayurfa'u. Sudah? Yang setelah contoh lam yakum. Sudah lihat? Buka dulu sedikit. Fayurfa'u bidhammatin. Maka dia diropa dengan dhammah. Wa yunsab bifatahatin. Dan dinasab dengan fathah. Sudah lihat? Wa yujar bikasrotin. Dijar dengan kasroh. Wa yujuzam bihadfi harokah. Dijazam dengan penghilangan harokat. Sudah? Sudah? Illa. Sambungannya ini. Kecuali. Paham ini? Kalau tidak nyambung ini bahaya. Nah, kan penulis bilang. Penulis bilang tuh, saya ulang, saya terjemahkan. Diropa dengan dhammah. Dinasab dengan fathah. Dijar dengan kasroh. Dijazam dengan penghilangan harokat. Illa. Kecuali. Kecuali. Maksudnya kecuali ini, maksudnya yang tidak masuk diropa dengan dhammah, tidak masuk dinasab dengan fathah, tidak masuk dijar dengan kasroh, tidak masuk dijazam dengan penghilangan harokat.
Jadi belum bahas itu yang dikecualikan. Yang keluar dari asal. Itu kan asal. Ini aneh ini. Jadi kalau orang langsung belajar kotor nada, bahaya i'rabnya isim mufrad. Dia tidak tahu. Karena isim mufrad di atas asal. Isim mufrad kan rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasro. Ismul ladzi lansori bahaya. Karena ismul ladzi jamak taksir bahaya. Karena jamak taksir di atas asal. Jamak taksir kan sama dengan isim mufrad. Rofa dengan doma, nasab dengan kasro, jar dengan nasab dengan fathah, jar dengan kasro. Paham ini? Bahaya juga bagi kita fi'il mudhari sahih akhir. Kalau fi'il mudhari sahih akhir di atas asal. Rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jazam dengan sukun. Kan di atas asal. Di sini tidak dibahas itu. Jadi kalau kita langsung kotor nada, bahaya i'rabnya yang di atas asal. Karena di sini yang dibahas adalah, yang dirinci, yang illah, kecuali. Yang di luar daripada asal. Yang pertama al-asma'ul sittah. Kecuali al-asma'ul sittah. Asma'ul sittah ini siapa? Yang kita kenal juga dengan asma'ul khamsah. Wahya dia adalah abuhu, wa akuhu, wa hamuha, wa hanuhu, wa fuhu, wa dumalin. Alhamdulillah itu sama dengan buku sebelumnya. Keluarnya gimana? Faturfa'u bil wawi. Maka dia dirofa dengan siapa? Waw. Watun sobu bil alifi, dinasab dengan alif, watujar bil ya, dijar dengan ya. Inilah dikecualikan dia. Karena keluar dari asal. Paham ini? Keluar dari siapa? Dari asal. Asal kan harusnya dhammah, fathah, kasroh. Malah kalau asma'ul sittah, dia keluar dari asal. Kalau rofa dengan apa? Wow, nasab, alif, jar, ya keluar dari asal. Jelas kan? Ini dikecualikan pertama. Nanti matan selanjutnya dikecualikan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Paham ini? Sampai selesai. Syarah. Hada huwal babul awal mimma kharaja anil asl. Kalau kita tidak paham ini masalah. Inilah bab pertama yang dikeluarkan dari asal. Ini keanehan Ibnu Hisham sekali lagi. Jadi beliau hanya bahas yang keluar dari asal. Makanya bab i'rab di kotur nada pendek dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Karena belum tidak bahas semuanya. Hanya yang keluar dari siapa? Dari asal. Antum harus paham di sini. Makanya beliau bilang, hadza huwal babul awal mimma kharaja anil asl. Inilah bab yang pertama dari yang keluar dari asal. Wa huwa babul asma'i sittah. Dia adalah bab asma'u sittah. Al-mu'tallatil mudhafah. Babnya asma'u sittah yang diakhiri oleh huruf illah. Al-mu'tallah maksudnya yang diakhiri oleh huruf illah. Tahu maksud huruf illah? Karena asma'ul sittah itu kan diakhiri oleh waw atau siapa? Ya atau siapa? Alif. Itu maksudnya diakhiri oleh huruf illah. Ini syarat pertama ini. Diakhiri oleh huruf illah. Al-mudhafah. Dan yang diidopakan. Belum isyaratkan syaratnya kan? Iya. Karena syaratnya dia harus apa? Mudhaf. Paham kan? Dan nanti mudhafnya tidak boleh kepada siapa? Ya mutakalib. Seperti yang kita pelajari di Tupah. Seperti yang kita pelajari di mana? Di Tupah Saniyah. Wahya abuhu. Asma'ul sittah itu adalah abuhu. Walaupun ini sudah kita kenal semua ya. Sudah 3 kali ini 4 kali dengan ini kita ulang. Asma'ul khamsah, asma'ul sittah. Wahya abuhu, wa akuhu, wa hamuha, wa hanuhu, wa fu, wa du, malin. Paham ya? Semua itu. Fa innaha turfa'u bil wawi. Mudah sekali. Sesungguhnya dia diropa dengan wawu. Niabatan al dhammati sebagai pengganti dari dhammah. Sebagai pengganti dari dhammah. Wa tunsabu bil alifi dan dinasab dengan alif. Niabatan al fathah. Sebagai pengganti dari fathah. Watu jaru bil ya, dija dengan ya, niabatan alil kasroh. Sebagai pengganti dari kasroh. Sebagai pengganti dari kasroh. Takul kamu katakan, ja'ani abuhu. Ketika marfu. Wa ra'aitu abahu mansub. Wa marortu bi abihi majrur. Wa kadzalikal qawlu fil baki. Demikian pula contohnya pada yang tersisa. Kan ini belum contohkan cuma abu.
Antum katakan pada contoh sisanya. Ja'ani akuhu wa ra'aitu akahu wa marartu bi akhihi. Ja'ani hamaha wa ra'aitu ja'ani hamuha wa ra'aitu hamaha wa marartu bi hamihi. Paham ini? Contohkan sisanya. Masukkan, gantikan dengan abu. Setelahnya syaratnya. Syaratnya ini alhamdulillah kita pernah dengar sekali di Tupa. Sekarang kita akan dengar kembali lagi. Wa syurutu i'rabi hadil asma. Syarat i'rabnya isim-isim ini bil hurufi al-madhkurati, dengan huruf-huruf yang disebutkan. Salah satu umur, ada 3 perkara. Syaratnya ada 3 perkara. 3 perkara. Ahaduha, salah satu syaratnya antakuna mufrodatan, harus dia mufrod. Tahu mufrod ya? Artinya bukan musanna, tidak boleh dibuat musanna, ini asmaul sittah. Atau jama. Harus bentuknya seperti itu, mufrod. Falau kanat musanna, kalau dia dibuat menjadi isim musanna, u'ribat bil alif rof'an wa bil ya'i jarron wa nasba. Maka di-i'rab dengan alif rofa'nya, dengan ya jer dan nasabnya. Artinya di-i'rab dengan i'rabnya isim musanna. Isim musanna yang antum tahu i'rabnya apa? Kalau rofa dengan apa? Alif, nasab jer, ya. Paham kan? Jadi beda dia. Beda jadinya kalau dibuat musanna. Dibuat musanna. Kama tu'rabu kullu tatniyatin, sebagaimana di-i'rab semua isim musanna. Takul, lihat ya. Lihat dibuat musanna ini. Ja'ani abwani marfu dengan alif. Jangan bilang dengan waw. Ja'ani abwani marfu dengan apa ini Umair? Ya, Masya Allah. Hah? Paham Umair? Jangan menghayal ini marfu dengan alif. Kenapa? Karena ini isim musanna. Ini bukan asmaul khamsah lagi. Paham ini? Keluar dia, keluar sudah. Karena harus mufrad. Kalau mau di-i'rab dengan asmaul sittah. Ja'ani abwani, ra'aitu abwaini, marartu bi abwaini. Lihat. Marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan siapa? Iya, karena isim musanna sekarang. Wa in kanat majmu'atan jam'at taksir. Jika dia dijamak dengan jamak taksir. Kata Abu, antum jamak menjadi jamak taksir. Kata akh, antum jamak dengan jamak taksir. Apa yang terjadi? U'ribat bil harokat. Maka di-i'rab dengan apa? Harokat. Karena jamak taksir tandanya apa? Jamak taksir tandanya huruf atau harokat? Ya, harokat. Makanya belum langsung bilang alal asli, di atas asal. Sekarang pertanyaannya Afgan, di atas asal berarti apa maksudnya? Kan belum bilang di-i'rab dengan harokat di atas asal. Apa maksudnya di atas asal? Iya, kan ada juga harokat keluar dari asal. Maksudnya apa di atas asal? Abdullah. Itu tidak ada jamak taksir. Itu maksudnya di atas asal. Jadi kalau beliau bilang di atas asal, itu yang disebutkan pertama. Fayurfa'u bid-dhammah, wa yunsab bil fathah, wa yujar bil kasroh. Itu maksudnya asal. Jadi asal itu kembali ke situ. Karena sekarang kan belum keluar dari asal. Yang keluar dari asal. Dipahami Afgan? Makanya saya baca ulang tadi. Asal di rofa itu dengan dhammah. Nah sekarang asma'u sittah. Kalau dijama menjadi jama taksir. Berarti kan di-i'rab dengan apa? Harokat. Bukan lagi dengan huruf. Berarti dia di-i'rab di atas asal. Kalau antum rofa, dhamma dia. Kalau antum nasab, fathah. Kalau antum jar, kasro. Kalau antum jazam, tidak ada. Kan tidak ada jazam pada dia. Jelas Afgan? Itu maksudnya itu. Di-i'rab lagi di atas asal. Lihat. Kakaulika seperti ucapan kamu sekarang. Ja'ani aba'ukum.
marfu dengan dhamma. Ra'aitu aba'aka, ja'ani aba'uka tadi. Wa ra'aitu aba'aka mansub dengan fathah. Wa marartu bi aba'ika, majrur dengan apa itu? Kasro. Di atas apa? Di atas apa? Di atas asal. Paham ini? Di atas asal. Iya. Selesai. Wa in kanat majmu'atan jam'at tashih. Kalau dijama dengan jama sahih. Jama sahih maksudnya jama mudzakkar salim. Jama sahih maksudnya apa? Jama mudzakkar salim. Kenapa bilang jama sahih jama mudzakkar salim? Karena tidak berubah. Sementara jama taksir kan berubah. Bentuk mufradnya. Ab menjadi aba. Ah menjadi ikhwan. Kan berubah kan? Kalau ini tidak berubah. Makanya dibilang jama sahih. Kalau antum dengar kata jama sahih. Jama mudzakkar salim. Nanti bisa juga masuk jama muannas salim kalau untuk perempuan. Karena dia tidak berubah. Dipahami nih? Jama sahih maksudnya siapa tadi? Jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim dengan tambahan apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Marfunya dengan apa yang antum ingat? Marfu dengan waw, mansub, ya, majrur, ya. Ini gimana? Kata beliau, u'ribat bil wawi raf'an wa bil ya'i jarra wa nasba. Kalau dia di jama sahih, maksudnya jama mudzakkar salim, dia di i'rab dengan waw rafa'nya, ya, jad dan nasabnya. Antum paham ini ucapan? Bukan lagi asmaul khamsah. Bukan lagi di i'rab dengan asmaul sittah. Lihat takul kamu katakan dalam bentuk jamak. Kamu katakan dalam bentuk jamak. Ja'ani abuna. Ja'ani abuna. Ra'aitu abina. Marartu bi abina. Jadi dia jamak mudzakkar salim itu kata ab. Dipahami ini? Terus antum garis bawah itu faedah setelahnya. Walam yujma min hahadal jam'i illal ab wal akh wal ham. Tidak dijamak ke jamak ini, yaitu jamak mudzakkar salim. Tidak dijamak ke jamak ini, minha dari asma'us sittah itu, illal ab wal akh wal ham. Kecuali 3. Kan semuanya ada 6. Semuanya ada 6 kan? Tapi yang bisa dijamak menjadi jamak mudzakkar salim hanya 3. Yaitu ab, akh, ham. Jadi antum bisa bilang abuna, abina, akhuna, akhina, hamina, hamuna. Boleh. 3 kata saja. Berarti kalau jamak taksir kan umum. Semua bisa dijamak taksir. Semua dari asmaul sittah bisa dijamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim gimana? Hanya 3 dari 6 itu. Hanya 3 dari 6. Ini namanya berdasarkan penelitian. Karena tidak didengar dari orang Arab. Jamak mudzakkar salim kecuali 3 ini dari asmaul khamsah. Dari asmaul sittah. Paham ya? Kalau jamak taksir semuanya bisa. Ini syarat pertama. Ini syarat pertama. Antakuna mufrodatan. Harus dia mufrad. Harus dia apa? Mufrad. As-tsani, syarat kedua. Syarat kedua. Antakuna mukabbaroh. Harus dia dengan lafaz besar. Lafaz besar itu maksudnya itu lafaz asli. Lafaz aslinya itu abu, aku, kamu, pu, du, hanu. Itu lafaz mukabbaro namanya. Lafaz asli. Lafaz asal. Paham ya? Tidak boleh dibentuk dengan lafaz tasgir. Ana sudah kasih tahu antum sebelumnya. Apa wazannya lafaz tasgir? Apa wazannya lafaz tasgir? Fu'ail. Itu nanti untuk lafaz tasgir kita simpan ya di pelajaran sorof tingkatan. Karena itu tidak didapatkan di sorof dasar. Dia sorof lanjutan. Nanti kita akan pelajari insya Allah. Setelah kotor nada. Sebelum masuk alfiyah harus kita belajar sorof tingkatan. Sorof lanjutan. Dipahamkan? Jelas ini? Nah, ini wazannya kalau dia dibentuk tasgir lawan mukabbar fu'ain.
artinya ini af'alus sittah, tidak boleh berwazan fu'ain. Tidak boleh. Kapan berwazan fu'ain, beda. Nanti maknanya. Sekaligus beda i'rabnya kalau di bab nahwu. Makanya kata beliau, falau suggirat. Kalau dia ditasgir, yaitu diwazankan dengan fu'ain. Jadi kasih catatan di situ. Falau suggirat. Kalau dia ditasgir, yaitu kalau diwazankan dengan wazan apa? Diwazankan dengan wazan apa? Tasgir. Apa itu wazan tasgir? Yaitu berwazan apa? Fu'ain. Fu'ain. Ya. Kalau dia ditasgir, yaitu diwazankan dengan wazan apa? Fu'ain. Wazan tasgir nanti ada 3. Insya Allah. Tapi untuk tahap dasar, fu'ail. Kalau dia ditasgir, yaitu diwazankan dengan wazan fu'ain. U'ribat bil harokat. Sama juga. Di'irab dengan harokat. Di atas asal. Paham ini? Di atas asal. Lihat contohnya sebentar. Nah. Contoh. Ja'ani ubayyuk fu'ail. Ja'ani ubayyuk. Padahal ada mudhafnya. Ada mudhafun ilainya. Tapi tidak berlaku lagi. Paham Afgan? Ubayyuk. Ra'aitu ubayyak. Wa marartu bi ubayyik. Di'rab dengan harokat di atas asal. Marfu dengan dhamma. Mansub dengan fathah. Majrur dengan kasroh. Paham ini? Demikian pula yang lainnya. As-salit, syarat ketiga. Syarat ketiga kata ini di'rab dengan i'rab asma'ul sittah. Antakuna mudhofa. Harus dia mudhof. Tidak boleh berdiri sendiri. Kalau mau antum jadikan ini asma'ul sittah, harus mudhof. Artinya harus ada mudhofun ilainya. Dipahami nih? Harus ada mudhofun ilainya. Lihat. Falau kanat mufrodatan ghairu mudhofatin. Kalau seandainya dia mufrad maksudnya tidak mudhof. Mufrad artinya tidak mudhof. Diterangkan di situ ghairu mudhofah. Kalau dia mufrad tidak mudhof, u'ribat aidon bil harokat. Masya Allah di atas asal. Di'irab juga dengan harokat di atas asal. Paham Rizki? Berarti di'irab dengan apa Rizki kalau dirofa? Dhamma nasab, fathah jar, kasro. Itu di atas asal namanya. Nah contoh ya. Hada abun. Lihat. Ini seorang bapak. Jadi begitu artinya. Kan tadi kan bapak kamu, bapak Zaid, bapak Bakar. Kan begitu kan ada mudhofnya. Kalau ini hada abun. Kembali ke isi murad. Ini seorang bapak. Paham Sapri? Jadi kembali seperti isi mufrad. Terjemahan dan i'rabnya. Hada abun. Ra'aitu aban. Marortu bi abin. Di atas asal. Marfu dengan dhammah. Mansub dengan fathah. Majrur dengan apa ini? Kasroh. Jelas kan? Kemudian beliau singgung lagi. Walihada syartil akhir. Syartun. Untuk syarat terakhir ini. Punya syarat juga lagi. Ada syarat cabangnya. Untuk syarat terakhir ini. Mana itu syarat terakhir? Harus mudhof. Dia punya syarat lagi. Untuk syarat harus mudhof ini, dia punya syarat lagi. Apa itu? Wahwa ayyakunal mudhofu ilai ghairu ya'il mutakallim. Yaitu mudhofun ilainya bukan ya mutakallim. Paham ini? Mudhofun ilainya itu bukan ya mutakallim. Tahu ya mutakallim? Ya yang bermakna apa? Saya. Tidak boleh. Karena kalau ya mutakallim, i'rabnya i'rab muqaddaro. Nah, sama dengan kitabi. Kitabun. Antum sandar kepada ya mutakalim. Apa jadinya? Kitabi. Apa i'rabnya nanti? Antum bilang ja'a kitabi. Ra'aitu kitabi. Marartu bi kitabi. I'rabnya apa? Dhamma muqaddaro. Fathah muqaddaro. Kasro muqaddaro. Alasannya munasabah. Kan sudah lewat kan? Makanya syaratnya dia harus mudhofkan. Mudhofun ilainya harus bukan ya mutakalim. Paham maksudnya ini?
Itu sambungannya. Itu sambungannya. Harus bukan ya mutakalim. Fa in kana ya al mutakalim. Kalau dia mudhof nilainya ya mutakalim. Kalau mudhof nilainya ya mutakalim. Ribat aidon bil harokat. Diirob juga dengan apa? Harokat ternyata. Diirob juga dengan harokat. Tapi gimana harokatnya? Lakinnaha takunu muqaddaratan. Akan tetapi dia menjadi harokat yang disembunyikan. Paham ini? Harokat yang disembunyikan. Takul kamu katakan hada abi. Wa ra'aitu abi. Wa marortu bi abi. Paham ya? Fayakunu akhiruha maksuron fil ahwali thalatha. Maka akhirnya dikasro pada 3 keadaan. Huruf terakhirnya dikasro. Abi, 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 abi pada 3 keadaan. Paham ya? Wal harokatu muqaddaratun fihi. Harokat disembunyikan padanya. Harokat disembunyikan padanya. Kama tuqaddaru fi jamil asma'il mudhofati ilal ya. Sebagaimana disembunyikan pada seluruh isim yang mudhof kepada ya. Iya kan? Sebagaimana disembunyikan pada seluruh isim yang mudhof kepada siapa? Iya. Nah contoh. Abi, aki, hami, gulami. Nah gulami kan bukan asmaul sittah. Cuman untuk menggandengkan. Bahwa sama itu semua isim kalau disambungkan dengan siapa? Ya mutakallim. Sama semuanya. Sama semuanya. Selesai untuk syarat umum. Selesai untuk syarat apa? Syarat umum. Jadi kalau antum melihat kembali syaratnya. Itu harus mufrad, mukabbaroh, mudhof, ila ghairi ya'il, mutakallim. Dipahami ini? Dan beliau katakan wastagna itu saya mencukupkan anistiroti hadis surut dari mempersyaratkan syarat ini likauni karena saya lafattu biha mufradatan mukabbaratan mudhofatan ila ghairi al mutakallim. Ini maksudnya di matan. Kenapa di matan tidak ada syaratnya? Paham pertanyaannya? Kenapa di matan tidak ada syaratnya? Sementara di syarah ada syaratnya. Beliau bilang, saya cukupkan dari mempersyaratkan syarat-syarat ini karena saya lafatkan. Antum coba lihat kembali matan. Kan beliau bilang, abu wahya abuhu, akuhu, hamuhu, hamuha, hanuhu, fuhu, dumalin. Belum lapatkan mufrodatan dalam keadaan mufrod, betul nggak? Mufrod, mukabbaro lapatnya, mukabbaro, mudhof nggak belum lapatkan, mudhof ila ghairi ya'il mutakalim kepada selain ya mutakalim. Artinya contoh di matan itu mewakili syarat. Paham ini kan? Masya Allah, matan kan ringkasan dari Ibnu Hisham. Dalam contoh itu, yang belum lapatkan terkandung syarat. Mudhof, mukabbar, mudhofnya bukan ya mutakalim. Karena hu. Belum contohkan di matan, mudhofnya apa? Kehu. Terus dia juga bentuknya adalah mufrad. Paham ini? Mufrad, mudhof kepada selain ya. Terus dia mukabbar. Sisa mukabbar. Karena belum lapatkan bukan di atas wazan fu'ail. Karena belum lapatkan bukan di atas wazan apa? Fu'ail. Dipahami ini? Nah, sampai situ dulu. Masih ada tentang asmaul sittah insyaallah. Tentang lafaz ham dan hanu. Diselesaikan insyaallah. Kita lanjut di pertemuan besok.